semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu Garuda Pancasila, untuk meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri kalian. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, coba ditengok kiri dan kanannya apakah ada sampah di antara kalian. Kalau misalkan ada sampah, silakan dibuang. Oke, sambil menunggu temannya yang sedang membuang sampah, saya mengingatkan ya, selama pembelajaran, jikalau ada yang ingin minum atau ingin ke kamar mandi, maka silakan izin terlebih dahulu. Saya absenin dulu ya. Ahmad Hafiz, Altaf, hari ini kita akan mempelajari sejarah tentang masuknya teori Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kalian diharapkan mampu menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia beserta bukti-buktinya. Ini tujuan pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan tadi ya, indikator kompetensinya, yaitu peserta didik mampu untuk melaksanakan pembelajaran, berdiskusi dengan metode debat aktif, dan melaksanakan evaluasi dengan media pembelajaran inovatif tentang teori proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada video motivasi, boleh dicek dulu. Jeremy goes back. Ada yang mau berkomentar nggak? Silakan. Siapa aja boleh? Silakan. Ini berbuat, kita lakuin terus, kita kerja keras sampai titik terakhir kita bisa. Oke, sip. Masih ingat nggak nih tentang pelajaran yang kemarin-kemarin? Manusia praksara. Praksara itu artinya apa? Pra itu sebelum. Praksara itu tulisan. Berarti sebelum adanya tulisan. Sebelum adanya tulisan itu ada nggak sih manusia yang hidup di muka bumi ini? Ada. Siapa? Ya. Teori kesatria. Teori kesatria. Tahu nggak sih abis Hindu-Buddha masuk Indonesia, apalagi yang masuk Indonesia? Islam. Tapi kenapa di Bali tetap kental dengan Hindu? Kenapa tidak kenal? Karena di Indonesia, di Bali itu banyak kayak peninggalan-peninggalan Hindu gitu. Dulu video ini. Raja Nusantara adalah Hindu-Buddha. Namun bagaimana cara masuknya Hindu-Buddha di Nusantara dan apakah mendapat koordinasi? Di video tersebut dijelaskan bahwa kalau teori masuknya Hindu-Buddha ke dalam Indonesia itu nggak cuma satu, teorinya banyak. Teori Saleh, teori Maisha, teori Pramana, teori Hidra, dan teori kesatuan. Oh, terima kasih Malik. Berarti Mbak yang tadi menjelaskan bahwa asal mula agama Hindu itu seperti apa. Lalu kemudian dari ketidakpuasan agama Hindu maka muncullah agama Buddha. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu metode debat aktif, di mana nanti akan dibagi dua kelompok. Kelompok yang satu adalah kelompok yang pro, sementara kelompok yang satu lagi adalah kelompok kontra. Setelah ini mari kita membagi dua kelompok besar, yaitu kelompok pro dan kontra. Dipersilakan untuk maju Nindi dan Malik. Dipersilakan untuk Nindi dan Malik memilih anggota kelompoknya. Virus, Reski. Dipersilakan kepada yang namanya sudah disebut duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari sekarang.
kembali lagi. Jadi nanti akan ada dua kelompok besar, yaitu yang pro dan sebelah sini adalah kontra. Dan materi yang akan saya berikan itu adalah materi teori arus balik. Kalian bertugas untuk mendukung bahwa teori arus balik ini adalah teori yang paling kuat. Sementara kalian yang kontra, kalian harus gimana caranya mencari fakta informasi yang membuktikan bahwa arus balik ini bukan teori yang paling kuat. Sebelum kita melaksanakan debat, maka kita akan mendiskusikan terlebih dahulu. Di literasi ini akan kalian cari melalui media sosial boleh, internet boleh, buku yang kalian bawa boleh. Kita mulai diskusi berapa menit kira-kira? 10 menit. 10 menit ya. Cukup? Cukup. Oke, silakan. Oke, sambil diskusi saya bagikan LKPD ya. LKPD ini harap diisi, kemudian di situ juga ada lembar penilaian dan juga lembar refleksi. Mas Rafa? Bisa nggak mengerjakannya? Kita nggak bisa. Pokoknya tugas kalian itu gimana caranya memberikan informasi bahwa teori arus balik itu bukan yang paling kuat atau bukan yang paling benar. Nah, diskusinya sudah kurang lebih dari tadi sudah ada sekitar 30 menit. Jadi silakan dihentikan diskusinya. Kita mulai metode debat hari ini. Sebelum kita mulai diskusinya, marilah kita meregangkan tangan dulu biar nggak tangan di depan, tangan di depan, tangan di atas. Minta tolong kepada moderator untuk memimpin berjalannya debat pada hari ini. Dipersilakan kepada moderator untuk membuka jalan debat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran sejarah ya, namun dengan metode debat aktif. Nah, kajian pembelajaran kita kali ini tuh teori masuknya Hindu-Buddha, cuma kan teorinya banyak ya. Cuma sekarang teori yang kita fokuskan tuh teori arus balik aja. Nah, teori arus balik itu apa sih? Teori arus balik itu teori yang mengatakan kalau masuknya Hindu-Buddha tuh emang berkat orang-orang Indonesia sendiri gitu, yang belajar dari India, habis itu pulang dan mengajarkan ajaran Hindu-Buddha ke masyarakat Indonesia. Nah, maka dari itu saya persilakan untuk kedua kelompok untuk memaparkan pendapat kalian soal pasti ini. Izin kalau para Isa sama moderator ya, saya mau menjelaskan tentang teori arus balik yang dikemukakan oleh FDK Bosch. Jadi teori arus balik itu menyatakan kalau Indonesia adalah negara yang aktif dalam menyebarluaskan agama Hindu dan Buddha. Zaman dahulu para raja-raja mengutus orang-orang untuk belajar, lalu kembali ke Indonesia dan disebarluaskan. Izin kepada Bu Priska dan moderator untuk menjelaskan terkait teori arus balik selaku perwakilan dari kelompok kontra. Nah, teori arus balik mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh FDK. Oke, makasih Mas Malik. Izin kepada Bu Priska dan moderator, teori arus balik ini didukung pendapatnya oleh FDK Bosch. Namun tidak hanya teori ini saja, sebab di teori lainnya seperti teori Waisya, Brahmana, Kesatria, FDK Bosch juga mendukung teori tersebut. Jadi kan bahasa Sanskerta yang digunakan dalam upacara keagamaan itu kan cuma dikuasai oleh kaum Brahmana tuh. Nah, jadi menurut anggapan ini cuma kaum Brahmana dong yang bisa ngajarin sama nyebarin agama ini. Brahmana dilarang menyeberangi lautan. Jadi menurut kelompok kami itu nggak mungkin. Kita sudahi dulu ya untuk debat aktifnya saat ini karena memang waktunya tidak cukup. Saya akan kembalikan kepada Bu Priska. Ya, terima kasih kepada Syafiq ya.
kesimpulannya, jadi ada beberapa teori yang mengatakan cara masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, yaitu teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan teori arus balik. Tapi menurut saya yang paling logis itu arus balik. Terima kasih. Debat kali ini saya tutup. Terima kasih banyak. Sampai di sini ada yang masih mau bertanya tentang teori Hindu Buddha di Indonesia. Next lagi tadi nggak ada yang mau bertanya nih. James, silakan coba dimasukin ini nih kodenya nih. Coba menggunakan HP masing-masing. Nanti di sini juga ditayangin. Nanti bantu jawab ya. Kalau misalkan nanti kita pencet start, kalian harus bisa membantu menjawab dari games ini, oke? Oke. Play Rafa. Oke, teori masuknya agama Hindu ke Indonesia yang disebarkan oleh para prajurit militer. Jawabannya apa? Satria yang mana? Satria. Ya. Ya, waktu habis. Time stop. Ada yang bersedia memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Boleh, silakan Malik. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar asal usul sejarah Hindu Buddha dan bagaimana Hindu Buddha masuk ke dalam Indonesia dengan beragam teori yang ada, teori Ksatria, teori Sudha, Waisya, arus balik, Brahmana. Oke, terima kasih Mali. Kalau dapat diambil kesimpulan, saya berikan lagi penguatan ya. Ada dua yang melatar belakangi dari masuknya Hindu Buddha, yaitu orang Indonesia yang bersifat pasif dan orang Indonesia yang bersikap aktif. Kalau pasif ini teori apa? Waisya, Brahmana,